Assalamualaikum, hai teman film semua, kembali lagi di channel Resa Aska, channel yang membahas tentang film-film terfavorit kalian. Film Korea tahun 2024 ini bercerita tentang seorang pria yang memiliki hobi yang sangat aneh. Hobinya yaitu sering menguntit dan mengambil barang-barang yang tidak penting milik orang yang dikuntitnya. Suatu ketika dia menguntit seorang selebgram wanita yang membuatnya ke dalam masalah-masalah yang akan menimpanya. Apakah masalah yang dihadapinya dan siapakah sebenarnya selebgram wanita tersebut? Langsung saja kita ke review filmnya ya. Awal mulai cerita ini dimulai dengan seseorang yang sedang berpamitan dengan sesuatu yang berada di balik tirai. Orang ini adalah Gu Jong Tae, seorang agen properti yang sangat menikmati pekerjaannya tetapi memiliki hobi yang sangat aneh, yaitu mengamati atau menguntit orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memiliki seorang bawahan yang bernama Nona Jihi. Agen properti Jong Tae ini memiliki aturan yang sangat sakral, yaitu kunci dan kepercayaan pelanggan diberikan kepadanya. Hari pengamatan Jong Tae pun tiba. Pengamatan pertama ia pada hari itu adalah pada sepasang suami istri yang bernama Kang Mi Yong dan No Yeon Seung. Yang ia perhatikan sudah sekitar seminggu cekcok terus. Dan ia tahu si suami melakukan perselingkuhan dari istrinya. Nah, dari sini keanehan hobinya itu mulai terlihat. Jong Tae seringkali memasuki rumah konsumennya dengan memanfaatkan kunci-kunci yang mereka titipkan kepadanya. Hanya dengan maksud ia ingin mengetahui hal-hal pribadi dari konsumen-konsumennya, termasuk memperbaiki apapun yang rusak yang ada di rumah tersebut. Dan sebagai gantinya, ia mengambil barang yang tidak penting seperti sepucuk surat ini untuk sekadar ia simpan dan ia foto kemudian memajangnya di gudang miliknya. Sungguh hobi yang aneh ya. Hari itu sepulangnya dari gedung miliknya, Gu Jong Tae mampir ke sebuah minimarket sambil memperhatikan orang-orang yang lewat depan matanya. Ia teringat salah satu influencer bernama Hansora, seseorang yang pertama ia lihat semenjak 5 bulan yang lalu, dan lebih tepatnya telah ia amati selama 142 hari yang lalu. Awalnya ada seorang gadis yang terlihat normal seperti orang pada umumnya, tapi setelah diamati mulai terlihat keanehannya. Ia tampak memposting foto makanan yang ia ambil dari internet. Ia memposting kalau ia vegetarian yang sedang memakan makanan tersebut. Padahal dirinya sedang memakan sebuah sosis. Dari situlah Gu Jong Tae mulai timbul penasaran dan tertarik untuk mengamati Hansora. Diceritakan Gu Jong Tae mulai mengikuti gadis itu sampai ke tempat tinggalnya. Tampak seperti rumah susun yang bertempat di lantai 3. Gu Jong Tae pun mencoba masuk ke rumah itu dan menemukan sepucuk surat milik gadis itu. Dan ternyata gadis itu bernama Hansora. Awal mula pengamatan, Gu Jong Tae mencari Hansora lewat sosial medianya. Hansora dulu adalah seorang influencer yang dikenal suka memakai barang bermerek dengan harga yang mahal, suka makan makanan enak di restoran terkenal, dan melakukan berbagai kehidupan mewah lainnya. Tapi sekarang kehidupan ia pun berubah drastis. Kehidupan Hansora lebih dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan sosial yang membuat orang-orang sangat suka terhadapnya. Pengamatan pun terus berlangsung. Gu Jong Tae yang makin penasaran dengan kehidupan asli Hansora nampak terus mengamati Hansora setiap harinya. Hari itu Hansora sepertinya menyadari kalau ada orang yang mengikutinya dari belakang. Dan lagi-lagi Gu Jong Tae berhasil bersembunyi darinya. Gu Jong Tae yang terus mengikuti Hansora tampak melihat Hansora yang sedang memberikan makanan kepada kucing jalanan. Gu Jong Tae yang melihat itu pun langsung bertanya, apakah Hansora adalah orang yang benar-benar baik? Berlanjut ke hari-hari berikutnya. Hansora terlihat berada di sebuah kafe. Ia terlihat sedang berfoto dengan kostum dan tasnya yang terlihat mewah. Tapi Gu Jong Tae saat itu bisa menyimpulkan kalau foto-foto seperti itu sudah pasti bukan penampilan yang sebenarnya dari Hansora. Lagi-lagi pengamatan kembali.
Saat itu Hansora hendak pergi pilates, dan demi benar-benar mengetahui tentang Hansora, Gujongte pun berusaha untuk ke kamarnya Hansora dengan cara menebak password kunci masuk ke kamarnya. Tapi jelas cara itu tidak berhasil. Cara kedua untuk membuka password pintu kamar Hansora. Gujongte menempelkan plastik pada kode pintu Hansora agar jejak password yang telah Hansora masukkan bisa terlihat pada plastik itu. Plastik itu kemudian ditaburi dengan tepung agar kode nomornya dapat terlihat jelas. Tapi lagi-lagi cara itu tidak berhasil karena ternyata tetap terlihat tidak jelas. Di scene ini terlihat Gujongte tampak kebingungan. Diperlihatkan adanya sebuah akuarium semut yang ternyata semut itu adalah peliharaan Gujongte yang ia simpan di balik tirai yang ada di awal film tadi. Keesokan harinya tidak disangka-sangka tiba-tiba Hansora datang ke kantor agen properti Gujongte. Gujongte yang melihat hal itu pun tampak kaget dengan kedatangannya. Kedatangan Hansora dikarenakan ia ingin menyewakan tempat tinggalnya melalui agen properti Gujongte. Hansora memberikan alasan mengapa rumahnya itu disewakan. Tapi Gujongte yang sudah tahu Hansora, ia tidak terlalu mendengarkan pada saat ia berbicara, karena semua yang dibicarakannya pun adalah suatu kebohongan. Kemudian hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana ia bisa memasuki rumah Hansora tanpa harus memikirkan caranya lagi. Karena di situ Hansora dengan sukarela mempercayakan kunci rumahnya kepada Gujongte. Di waktu yang berbeda, Gujongte memasuki rumah Hansora. Dia mengamati detail setiap rumahnya, mulai dari tempat makan sampai kosmetik yang Hansora pakai. Ia melihat ada beberapa kosmetik yang sudah habis, maka jiwa menguntit Gujongte pun muncul. Seperti biasa, ia mengambil satu kosmetik itu untuk ia foto dan ia simpan di gudangnya. Di ruangan lain, ia melihat ada lampu yang konslet dan ia pun berniat akan menggantikan lampu itu setelah ia membelinya nanti. Dan tidak hanya itu, Gujongte pun sempat membetulkan saluran air yang mampet yang ada di toiletnya Hansora. Dan ternyata pada saluran air itu ia menemukan beberapa helai rambut dan soft lens yang sudah tidak terpakai. Di lain tempat terlihat Hansora sedang melakukan siaran langsung dan tampak bersedih karena kucing yang ia temui di jalanan sebelumnya tampak terluka dan akan ia bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Ia berterima kasih bagi para pengikutnya yang sudah mau donasi untuk kesembuhan kucing itu. Gujongte yang sedang menyaksikan siaran langsung itu ikut senang dengan kabar yang diberikan Hansora. Keesokan paginya, Gujongte berencana menepati janjinya untuk mengganti lampu yang rusak yang ada di rumah Hansora. Betapa terkejutnya setelah ia masuk ke rumah itu, ia malah menemukan tubuh Hansora yang terbujur kaku di atas sofa berlumuran darah. Gujongte yang panik dengan kejadian itu ragu untuk menghubungi yang berwajib untuk melaporkannya. Dikarenakan keberadaannya di rumah itu akan mencurigakan pihak yang berwajib, ia lebih memilih untuk keluar dari rumah itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Gujongte yang masih ketakutan, ia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menghubungi Hansora menanyakan keberadaannya, karena ada tamu yang ingin melihat-lihat rumahnya. Yang ternyata memang Gujongte yang menghubungi orang-orang tersebut agar mereka datang untuk melihat mayatnya Hansora, agar ia tidak terlalu panik untuk melaporkan kejadian itu ketika ada saksi lain yang menemaninya. Setelah tamu itu datang, Gujongte langsung bergegas menuju ke lantai 3, di mana Hansora tinggal. Ia berpura-pura menekan bel, karena tidak ada jawaban dari dalam. Gujongte pun berbicara kepada para tamu. Mungkin pemilik rumah ini sedang tidak ada di rumah, sehingga dengan terpaksa ia yang harus buka pintu menggunakan kunci yang telah dititipkan kepadanya. Setelah pintu terbuka, Gujongte membiarkan para tamu itu untuk masuk rumah terlebih dahulu, dan membiarkan mereka melihat mayat itu. Dan teriakan tamu itu pun langsung terdengar.
Gujong Teh berpura-pura terkejut dan langsung masuk rumah itu. Dan untuk kedua kalinya, ia memang benar-benar terkejut karena tamu itu berteriak bukan karena melihat mayat, melainkan ia suka dengan rumah itu karena sangat bagus dan rapi. Akan tetapi, mayat itu pun menghilang tanpa jejak. Ia memeriksa seluruh ruangan dan memang tidak ada jejak kematian Hansora di sana. Lalu ia langsung meninggalkan rumah itu dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Dengan pikiran yang sedikit kacau, ia menuju akuarium semut di balik tirai untuk sekedar meluapkan apa yang dipikirkannya. 4 hari berlalu setelah kejadian itu. Gujong Teh bekerja seperti biasa. Suatu hari, dia mendapatkan sebuah kiriman amplop berwarna merah. Isi dari amplop itu ternyata foto-foto ketika ia sedang memasuki rumah Hansora, foto Hansora dengan keadaan bersimbah darah, dan foto sehelai rambut yang ia khawatirkan itu adalah rambutnya yang jatuh tertinggal. Nona Jihi si pekerjanya pun tampak bertanya kepada Gujong Teh mengenai amplop yang membuat atasannya itu seketika panik dan tampak pucat. Di waktu yang sama, ia menerima telepon dari tempat penyimpanan abu ibunya yang telah meninggal. Ia langsung mendatangi tempat itu dan melihat loker tempat abu ibunya disimpan kacanya telah pecah dan foto ibunya yang tersisanya pun telah dirobek oleh pelaku. Tapi untungnya kotak abunya masih dalam keadaan baik. Seolah musibah terus menguntit Gujong Teh, mobilnya yang telah terparkir ditabrak dari samping oleh sebuah mobil pick-up. Tapi untungnya Gujong Teh berhasil keluar dari mobilnya dan ia selamat dari musibah itu. Akan tetapi keanehan terjadi karena setelah dihampiri oleh Gujong Teh, ternyata mobil itu tanpa pengendara. Setelah itu ia langsung mengecek lewat kamera CCTV yang berada di sana. Ada satu orang yang tampak ia curigai yang berada di lokasi kejadian tersebut. Dan setelah ditanyakan memang benar, orang itu bukan petugas dari tempat tersebut. Beralih ke tempat lain di kantor polisi Dobong. Ada seorang influencer yang bernama Horugi yang melaporkan kehilangan temannya yang tiada lain yang ia laporkan itu adalah Hansora. Dan perkenalkan, inspektur yang memegang kasus ini adalah Inspektur Oh. Horugi yang mengaku sebagai sahabat Hansora melaporkan kepada Inspektur Oh jika ia sebelumnya mendapat kabar dari Hansora. Dia diminta Hansora untuk melapor ke polisi apabila setelah itu ia tidak dapat dihubungi lagi. Bukti chat yang Horugi kirim kepada Hansora yang tidak berbalas pun ia perlihatkan kepada sang inspektur. Inspektur Oh mendapat informasi dari temannya mengenai data Hansora yang masih berumur 29 tahun dan tinggal di distrik Dobong, dan tidak ada keluarganya yang bisa dihubungi. Setelah dilaporkan menghilang, tidak ada tanda-tanda dari Hansora yang menyatakan ia masih hidup. Di waktu yang berbeda, ternyata Inspektur O telah berada di Hanbit, agen properti di mana Gujong Teh bekerja. Beberapa pertanyaan pun ditanyakan kepadanya. Mendapat kabar kehilangan Hansora, Gujong Teh pun berpura-pura tidak mengetahui apa-apa akan hal itu. Ia hanya menyampaikan pantas saja Hansora selama ini tidak bisa dihubungi. Inspektur O menyampaikan beberapa pertanyaan kepadanya, mulai dari kunci rumah Hansora dan keberadaan Hansora di rumah itu. Gujong Teh memberitahu inspektur kalau Hansora telah mengizinkannya melihat rumahnya pada saat rumah itu dalam keadaan kosong. Inspektur O kemudian menanyakan keberadaannya di hari Hansora mulai menghilang. Dan tentu saja ia berbohong. Ia hanya memberitahu jika ia ke rumah Hansora di malam harinya bersama tamu yang ingin melihat rumah Hansora. Dan ia pun mengaku tidak melihat keberadaan Hansora. Ketika inspektur menanyakan keberadaan ia pada siang hari, lagi-lagi ia berbohong. Ia mengatakan jika siang itu ia hanya berada di kantor. Inspektur O meminta kunci rumah Hansora untuk melihat rumah Hansora. Dan Gujong Teh pun memberikannya.
Penyelidikan di rumah Hansora pun dilakukan, dan Gu Jongtae yang nampak khawatir dengan hal itu, ia pun sengaja mengintip dari rumah lain depan rumah Hansora. Inspektur Oh dan temannya mulai menyisir satu demi satu ruangan yang ada di rumah Hansora. Dan ternyata setelah dilihat, di bawah sofa terdapat sedikit jejak darah yang masih menempel pada lantainya. Gu Jongtae mulai panik. Ia teringat dengan mayat Hansora dan membayangkan bagaimana Hansora dibunuh dengan kejam. Untuk mengetahui apa yang telah terjadi, ia mulai mencari informasi lewat sosial medianya Hansora, berharap ia akan mendapatkan titik terang mengenai pembunuh Hansora. Gu Jongtae mencurigai seseorang yang seringkali menyerang Hansora lewat sosial medianya. Dan orang itu ternyata Hurogi. Gu Jongtae menyelidiki di mana Hurogi tinggal untuk mencari informasi lebih banyak tentang kematian Hansora. Dan akhirnya ia pun menemukannya. Tanpa menunggu lama, Gu Jongtae pun merencanakan sesuatu agar Hurogi bisa keluar dari rumahnya dengan berpura-pura ingin bertransaksi barang dengan Hurogi di sebuah taman. Sementara di tempat lain, para polisi tampak sibuk mencari keberadaan Hansora dengan mulai menyebarkan berita kehilangan sampai menyisir sungai untuk mendapatkan petunjuk apakah Hansora masih hidup atau bahkan sudah mati. Keesokan harinya, Gu Jongtae mendatangi tempat tinggal Hurogi dan mencoba masuk setelah Hurogi terlihat meninggalkan tempat tinggalnya itu. Gu Jongtae berhasil masuk ke dalam rumah Hurogi. Ia mendapatkan petunjuk lewat amplop yang ada di kamar Hurogi. Ada beberapa amplop merah yang mengingatkan ia pada amplop yang ia terima di kantornya waktu itu. Gu Jongtae pun menemukan beberapa chat yang berisi kata-kata kasar, mesum, dan pengancaman terhadap Hansora. Setelah diperhatikan, chat itu mengarah pada akun yang bernama BeWithYou1984. Dengan gerakan cepat, ia langsung mencari informasi akun tersebut yang ternyata pemilik akun itu bernama Lee Jong-hak, seorang fans yang sangat terobsesi dengan Hansora. Di saat bersamaan, Hurogi yang merasa sedang dipermainkan oleh seseorang yang telah membuatnya menunggu cukup lama, terlihat kembali ke kediamannya. Dan Gu Jongtae pun berhasil keluar sebelum Hurogi datang. Gu Jongtae yakin kalau Lee Jong-hak adalah pelakunya. Akan tetapi mengingat amplop merah juga ada di kamar Hurogi, jadi ia berasumsi kalau Hurogi dan Lee Jong-hak adalah satu komplotan. Gu Jongtae pun kembali ke rumahnya, dan tiba-tiba ia diserang oleh dua orang yang memakai helm. Mereka berkelahi. Salah satu dari pelaku berhasil ia buka helmnya, dan ternyata orang itu adalah Lee Jong-hak. Gu Jongtae pun berhasil melarikan diri keluar dari rumahnya, mendatangi Inspektur Oh di kantor polisi. Melalui CCTV, mereka langsung melihat bagaimana dua orang tadi memasuki rumah Gu Jongtae. Ia memberitahu kepada Inspektur Oh, salah satu dari penjahat itu adalah Lee Jong-hak, yang bekerja sama dengan Hurogi, dan menurutnya dua orang ini adalah pelaku pembunuhan Hansora. Inspektur Oh merasa aneh dan bertanya kepada Gu Jongtae, kenapa ia bisa menjadi target para pelaku? Dan Gu Jongtae pun nampak tidak bisa menjawab. Di situ Inspektur Oh menjelaskan kepada Gu Jongtae kalau Hurogi adalah sahabat Hansora yang melaporkan kehilangannya Hansora. Setelah itu Inspektur Oh dan Gu Jongtae langsung menuju ke rumah Gu Jongtae. Baru saja memasuki rumahnya, mereka dikejutkan dengan mayat Lee Jong-hak yang tergantung. Gu Jongtae pun bersedih karena akuarium semut yang ia sayangi telah hancur. Semuanya berserakan dengan satu amplop merah yang tertancap di tumpukan tanah. Gu Jongtae pun ingin mengambil amplop merah itu, tapi dicegah oleh Inspektur Oh. 아무것도 손대지 말랬죠.
Inspektur Oh yang lanjut memeriksa amplop itu mulai memberikan beberapa pertanyaan. Di mana keberadaan ia pada tanggal 19 Februari? Tanggal di mana Hansora hilang di siang harinya. Karena sebelumnya ia bilang kalau ia ada di kantornya. Pernahkah ia memasuki rumah Hansora tanpa sepengetahuan Hansora? Dan dari mana ia mengetahui Lee Jong Ha? Gu Jongtae pun panik dan lagi-lagi berbohong. Akan tetapi Inspektur Oh memperlihatkan isi dari amplop merah itu dan memberikan bukti kedekatan antara Gu Jongtae dengan Lee Jong Ha. Dan tentu saja Gu Jongtae membantah dan berkata kalau foto itu hanya editan. Inspektur Oh mulai menuduh Gu Jongtae adalah pembunuh dari Lee Jong Ha dan Hansora. Gu Jongtae pun membantah, karena bagaimana mungkin kalau memang benar ia yang membunuh mereka, kenapa ia membawa inspektur itu untuk datang ke rumahnya? Perdebatan antara Inspektur Oh dan Gu Jongtae pun tak terhindarkan dan terhenti pada saat Inspektur Oh memperlihatkan foto di mana Gu Jongtae memasuki rumah Hansora pada siang di hari kejadian. Gu Jongtae yang panik tidak ingin ditangkap, akhirnya melakukan perlawanan dan mencoba kabur. Ia tak sengaja membuat Inspektur Oh tak sadarkan diri. Gu Jongtae yang sedang dalam pelarian pun mendatangi kantornya dan membawa salah satu kunci dari customernya. Sementara itu di kediaman Gu Jongtae, Inspektur Oh yang telah sadar dari pingsannya masih melakukan penyelidikan bersama dengan polisi lain. Inspektur Oh menerima informasi tentang identitas Lee Jong Ha yang merupakan seorang penguntit yang sering dilaporkan oleh Hurogi. Dan di waktu yang sama, Hurogi mulai lagi melakukan siaran langsung. Ia bercerita tentang berita kehilangan Hansora yang ada hubungannya dengan pemilik sebuah agen properti Gu Jongtae. Disinyalir pembunuhnya adalah Gu Jongtae. Sementara itu di lain tempat, Gu Jongtae sedang mencari kediaman Lee Jong Ha dan akhirnya menemukannya. Dia memasuki rumah Lee Jong Ha untuk mencari bukti bahwa dia tidak bersalah. Dia menemukan secari kertas berisi tempat penyimpanan abu jenazah ibunya. Gu Jongtae pun teringat bahwa tempat penyimpanan abu jenazah ibunya ada yang rusak. Kemudian Gu Jongtae pun pergi dan mendatangi tempat abu jenazah ibunya dan kemudian mengambilnya. Di dalam guci abu jenazah tersebut terdapat sebuah pisau dan amplop merah berisi sebuah pesan tentang gudang milik Gu Jongtae yang jika polisi tahu akan menimbulkan masalah bagi dirinya. Gu Jongtae pun kemudian mendatangi Hurogi. Ia menyerangnya dan berkata kenapa dirinya memfitnahnya. Hurogi berkata bahwa suatu hari dirinya hanya mengenalkan Lee Jong Ha kepada Hansora. Dirinya tidak tahu jika Lee Jong Ha akan menguntitnya terus. Makanya dirinya melapor ke pihak kepolisian takut terjadi sesuatu kepada Hansora. Gu Jongtae menganggap Hurogi berbohong karena dia menemukan amplop merah sama seperti yang ia dapatkan tempo lalu. Hurogi berkata bahwa amplop-amplop itu adalah bayarannya dari Hansora. Dia bekerja sama dengan Hansora untuk menjelekkan namanya, agar orang-orang iba kepadanya dan menaikkan pamor dirinya. Namun di hari terakhir dirinya akan menagih bayarannya kepada Hansora. Hansora malah menghilang. Sementara itu di kantor kepolisian, Inspektur Oh didatangi oleh kakak Hansora. Dia berkata bahwa adiknya benar-benar gila. Dia sudah tidak mau menemui orang tuanya. Dan karena hutang-hutangnya dia pun kabur. Yang lebih parah lagi, dia pernah menjual adiknya yang memiliki keterbelakangan mental. Semua yang ada di sosial medianya hanya kepalsuan belaka. Dia menipu semua orang dengan berpura-pura menjadi pribadi yang baik hati dengan kegiatan sosialnya seperti pengumpulan donasi yang sebenarnya hanya untuk dirinya sendiri. Hansora bercerita tentang dirinya sendiri, bahwa suatu hari Gu Jongtae muncul dan menguntitnya. Hansora yang merasa ketakutan
bahwa kehidupan aslinya tidak seperti yang ada di sosial media, mulai mencari tahu segala sesuatu tentang Gu Chongtae, mulai dari pekerjaannya, rumahnya, gudangnya, hingga tempat penyimpanan abu jenazah ibunya. Suatu hari Hansora menemui Gu Chongtae di kantornya dan berkata bahwa dia akan menyewakan rumahnya. Hal itu ia lakukan untuk memperdayai Gu Chongtae agar mempunyai akses masuk ke dalam rumahnya. Hansora kemudian menghubungi fansnya yaitu Lee Jong-hak untuk membantunya. Dia merekayasa pembunuhan kepada dirinya sendiri. Suatu hari Gu Chongtae yang telah memiliki kunci rumah Hansora menemukan dirinya seolah-olah telah dibunuh di rumahnya. Sehingga Gu Chongtae yang akan disalahkan dan hal itu berhasil. 이 새끼 성격이 그럴 리가 없지. Keesokan harinya Hansora memasuki gudang milik Gu Chongtae dan kemudian menyuruh Lee Jong-hak untuk memasukkan pisau ke tempat penyimpanan abu jenazah ibunya. Dia pun mengedit foto Gu Chongtae yang sedang bersama Lee Jong-hak. Suatu hari pada saat dirinya dan Lee Jong-hak menyerang Gu Chongtae di rumahnya, helm yang digunakan Lee Jong-hak terlepas, sehingga Gu Chongtae mengetahuinya. Lee Jong-hak yang ketakutan kemudian menyalahkan Hansora. Namun Hansora tiba-tiba memeluknya dan kemudian menjerat leher Lee Jong-hak dan menggantungnya hingga meninggal. Dia pun kemudian merusak akuarium semut milik Gu Chongtae dan meninggalkan sebuah amplop di atasnya. Kembali ke masa sekarang, Inspektur Oh mengunjungi seorang teman Hansora waktu masih dirinya bekerja di sebuah tempat hiburan. Wanita tersebut berkata bahwa Hansora tidak memiliki banyak teman, namun dia lumayan dekat dengan seseorang yang bernama Hiran. Namun Hiran tiba-tiba menghilang. Kasus yang sempat viral tahun lalu ketika seorang pemandu lagu berumur 20 tahunan menghilang. Hansora adalah orang terakhir yang berbicara dengan Hiran di telepon. Namun polisi membebaskannya karena mayat Hiran tidak pernah ditemukan. Sementara itu di tempat lain, Gu Chongtae yang kembali ke gudangnya menemukan Hansora yang telah terikat kakinya oleh sebuah rantai. Hansora kemudian menyerang Gu Chongtae menggunakan sebuah pisau. Namun anehnya dia pun malah melukai dirinya sendiri menggunakan pisau tersebut. Ternyata Hansora dengan sengaja menjebak Gu Chongtae, seolah-olah Gu Chongtae yang telah menyekapnya dan menyiksanya. Tak berselang lama polisi pun datang dan kemudian menangkap Gu Chongtae. Namun Gu Chongtae berhasil kabur. Keesokan harinya, Gu Chongtae mengirim pesan kepada Inspektur Oh. Dia berkata bahwa dirinya memang bersalah karena telah menguntit dan mengambil barang-barang orang lain dan menyimpannya di gudang miliknya. Namun dirinya bukanlah orang yang menculik Hansora. Gu Chongtae meminta Inspektur Oh untuk menemuinya dan memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pelakunya. Skenario pun dilakukan antara Inspektur Oh dan Gu Chongtae. Pada saat Hansora telah keluar dari rumah sakit, Inspektur mengantarkan pulang ke rumahnya. Dia mengecek seluruh ruangan rumah Hansora. Tiba-tiba Hansora melihat sebuah amplop berwarna merah dari Gu Chongtae yang isinya sebuah gambar pada saat ia seolah-olah dibunuh. Dalam amplop itu, Gu Chongtae menyuruh Hansora agar menemuinya di rumah Lee Jong-hak. Akhirnya Hansora pun bertemu dengan Gu Chongtae. Gu Chongtae berkata, mengapa Hansora memfitnahnya soal pembunuhan. Dia pun berkata tentang uang donasi yang ia kumpulkan sebenarnya ia gunakan untuk dirinya sendiri. Karena kenyataannya,
Ia bunuh kucing-kucing dan anjing-anjing yang ia adopsi selama ini. Kenapa Hansora tidak merasa kasihan akan hal itu? Gu Jongtae pun berkata bahwa Hansora lah yang telah membunuh Lee Jong-hak dan Hansora pun mengakuinya. Hansora berkata bahwa dirinya lah yang harus dikasihani. Tiba-tiba Hansora mengeluarkan alat setrum listrik dan menyetrum Gu Jongtae lalu mengikatnya. Hansora kemudian melihat sebuah kamera. Kemudian ia mengambilnya dan menginjaknya. Tiba-tiba Gu Jongtae tertawa. Dia berkata bahwa dia sudah lama menguntit Hansora. Dia tahu bahwa selain membunuh Lee Jong-hak, Hansora pernah membunuh wanita yang bernama Hiran. Dia pernah melihat Hansora sedang melakukan sesuatu di sebuah area terbuka di bawah pohon. Hansora berkata bahwa Hiran memerasnya dan akan memberitahu kepada para pengikutnya bahwa dirinya pernah bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah klub malam. Hansora pun kemudian memukul kepala Hiran hingga meninggal dan menguburnya di area tersebut. Gu Jongtae berkata bahwa Hansora adalah pembunuh, seorang psikopat. Hansora kemudian memukul Gu Jongtae dan berusaha membunuhnya. Tiba-tiba Inspektur Oh dan pihak kepolisian datang menyelamatkan Gu Jongtae dan menangkap Hansora. 씨, 조혜란 및 이종학 살해함이 Dan film pun selesai. Oke, sekian review film kita kali ini. Saya Resa Aska undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman film. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.